Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kuliah teknik kontrol digital, insya Allah akan saya jelaskan untuk hari ini. Yang pertama untuk silabus ya, jadi secara garis besar nanti yang akan kita pelajari ada poin penting 1-7 ini ya. Tapi nanti dalam perjalanan waktu bisa saja akan kita tambahkan beberapa materi yang dirasa perlu untuk ditambahkan. Yang pertama nanti kita bahas tentang pendahuluan, kemudian model waktu diskrit, kemudian transformasi Z, kemudian invest transformasi Z, kemudian teori tentang pencuplikan, fungsi alih, dan sebagainya. Berikutnya adalah kita bicara tentang stabilitas, transient response, root locus, dan sebagainya. Kemudian pendekatan numerik untuk komputasi integral, diferensial, dan sebagainya. Kemudian contoh yang berikutnya adalah untuk aplikasinya ya di poin ke-7. Baik, akan saya lanjutkan. Yang berikutnya untuk sumber referensi saya kira bebas, yang penting ada kaitan atau ada informasi penting tentang dasar tentang sistem kontrol ya, utamanya adalah kontrol digital. Kemudian kita akan bahas tentang pendahuluan. Jadi yang pertama, konsep dasar sistem kontrol digital. Nah, Anda perhatikan di gambar 1.2 ini ya. Jadi ini sih saya kira sudah tidak asing. Jadi sistem kontrol yang kita bicarakan adalah sistem kontrol negatif feedback. Tetapi di sini ada tambahan bagian yaitu ADC, DAC. Kemudian dalam satu kotak ini bisa diwakili dengan sebuah perangkat microcontroller atau komputer ataupun perangkat digital yang lain. Jadi di dalam sistem kontrol digital pengendali plan, kemudian nanti di sini di dalam ada plan ini ya, itu dia mendapat masukan dari bagian controller atau pengendali, tapi pengendalinya ini sudah berupa digital ya, sistem digital atau komputer atau microcontroller, microprosesor. Jadi pasti di situ ada peralihan ya dari dunia analog ke digital. Makanya di sini dibutuhkan ADC, analog to digital converter, ataupun nanti ke analog kembali yaitu menggunakan DAC, digital atau analog converter. Ya. Jadi setting point atau reference atau target dimasukkan bagian input di sini sebagai standar yang ingin dituju. Kemudian nanti hasil output akan disensor, kemudian dibandingkan dengan target atau referensi. Nah, error atau selisih antara setting point dengan output ini menghasilkan error ya, menjadi masukan bagian pengendali. Nah, bagian pengendali karena berupa komputer, maka di sini hanya bisa menerima data digital. Padahal yang ada di sini, di error di sini adalah data, misalkan data analog. Maka perlu adanya perangkat pengubah dari analog ke digital. Nah, setelah diproses error tadi untuk disesuaikan dengan pengendali yang akan digunakan, yang dipakai, yang diprogram. Kemudian outputnya sebelum diberikan ke plan, karena masih berupa data digital, maka perlu adanya perangkat pengubah dari digital atau analog converter. Nah, seperti ini ya. Jadi ini nanti sistem kontrol digital bagian kotak di sini adalah berupa sistem komputer, berupa microcontroller
Jadi lebih fleksibel nanti. Karena di sini kita hanya bermain kepada cara pengendalian, yaitu menggunakan algoritma, menggunakan sistem kontrol terbaru dan sebagainya. Sehingga tinggal kita ubah programnya saja. Secara apa? Cara kerjanya lebih fleksibel ya, karena hanya diubah programnya. Kemudian untuk hardware-nya tidak banyak berubah. Jadi ini konsep sistem kontrol digital. Jadi adanya bagian ADC, DAC, dan di sini bagian mikrokontroller, bagian kontrolnya adalah komputer atau mikrokontroller atau prosesor ya, mikroprosesor. Kemudian, nah kelebihan sistem digital yaitu yang pertama adalah reliable. Jadi bisa diwujudkan ya, hampir semua bisa dibuat dalam bentuk sistem digital. Kemudian lebih kebal dari pengaruh lingkungan, utamanya kalau ada sinyal-sinyal yang berpengaruh, yang mengganggu sistem, maka sistem digital itu lebih kebal karena di dalam sistem digital dikembangkan adanya proses untuk mengantisipasi atau mengoreksi adanya data ya, kesalahan data. Kemudian, nah karena ini bekerja secara cepat, maka nanti bisa bekerja secara bersama-sama atau time sharing. Jadi mikroprosesor ini kerjanya atau mikrokontroller bekerjanya bisa ini multi waktu ya, bersamaan dengan proses ADC, DAC, dia juga proses untuk apa? Memproses masukan tadi error ya, kemudian di komputasi dan sebagainya ya. Kemudian dapat bekerja dengan banyak tugas secara bersama, multitasking ya. Kemudian yang tadi yang sudah diterangkan yaitu fleksibel. Jadi dapat diprogram untuk tugas atau jenis algoritma lain tanpa banyak merubah hardware. Jadi kalau nanti Anda sudah belajar tentang JST, tentang kendali state space, kemudian yang lain, nah tinggal diubah bagian programnya saja. Kemudian, nah kalau bicara kelebihan di sini, kelemahannya adalah, nah ini sulit untuk mewujudkan isyarat diskrit. Jadi karena ini isyarat diskrit ya, jadi untuk awal-awal memang susah ya, tapi sekarang di kemajuan ilmu teknologi yang sekarang itu sangat-sangat mungkin tidak berpengaruh ya, mudah untuk diwujudkan isyarat diskrit ya. Kemudian riskan pemilihan sampling rate. Jadi ada teori tersendiri untuk memilih sampling rate ya yang sesuai. Tapi secara umum nanti kita bahas di bagian teori pencuplikan ya Shannon, yaitu paling tidak 2 kali frekuensi yang ada di input itu ya, maksimum dari 2 kali samplingnya adalah 2 kali frekuensi terbesar pada input sistem. Kemudian masalah scaling ya, penyekalaan. Kemudian masalah pembulatan atau round of error ya, pembulatan error. Karena sistem digital tidak pas istilahnya angka di belakang koma itu berapa digit itu, kemudian karena terbatasnya sistem komputer ya, maka biasanya ada pembulatan. Kemudian, nah kalau nanti kita menggunakan komputer atau mikroprosesor atau mikrokontroller, maka sebenarnya prinsip pemrograman pada kontrol digital itu dinyatakan dalam pseudocode ya, pseudocode itu, atau mungkin secara garis besar itu perintah programnya adalah seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4 ini. Jadi program utama nanti itu sebenarnya adalah hanya membaca data dari port input, kemudian mengirim data ke port output, kemudian
kemudian transfer data internal, berarti nanti di dalam antar register, antar akumulator, antar memori, ya, data internal. Kemudian pengolahan operasi matematika, yaitu misalkan pembagian, perkalian, pengurangan, penambahan, dan seterusnya. Kemudian berkaitan dengan sistem interupsi, ya, untuk timing, ya, untuk pewaktuan. Ya, berikutnya, nah ini pseudocode ya untuk bagaimana kita mengimplementasikan nanti di dalam program untuk sistem kontrol, yaitu ini salah satu contohnya. Yang pertama adalah model seperti ini, ya, model seperti ini. Jadi ini ulang terus, jadi looping terus ya sampai selesai, sampai ada perintah selesai. Nah, ulang terus itu yang dikerjakan apa? Yang dikerjakan adalah, nah ini, jika masih memenuhi waktu untuk sampling berikutnya, kerjakan berikut ini ya. Jadi membaca masukan dari setting point, misalkan dari R. Kemudian baca aktual luaran ya, dari plan Z. Kemudian hitung errornya, yaitu selisih antara setting point dengan luaran Z, R min Z. Nah, baru kemudian hitung luaran kendali U. Kemudian kirim luaran kendali ke DAC ya, ke plan. DAC ini ke plan ya. Kemudian tunggu untuk sampling berikutnya. Jadi ini berulang terus. Jadi ada proses membaca dari set point, baca aktual luaran, hitung errornya, hitung proses kendalinya, hitung komputasi kendali, ini U ya, diberikan ke plan lewat DAC dan seterusnya. Ini pseudocode untuk sistem kendali digital seperti ini. Ataupun yang seperti ini. Jadi ulang terus sampai selesai. Nah ini ya, hampir sama ini sebenarnya. Oh ini hampir sama ya. Oh ini sama ya. Saya kira itu ini tadi hampir sama ya. Oh berarti saya tulis ini bentar. Oh ya. Nah, yang berikutnya adalah untuk sistem pewaktuan timer. Jadi karena ada proses sampling, pencuplikan ya, maka dibutuhkan timer. Timer ini nanti bisa sinkron ya. Serempak modelnya adalah sistem polling atau model sistem interupsi ataupun menggunakan interupsi dari timer ataupun sumber pewaktunya dari real time clock eksternal. Ya, berikutnya ini pseudocode untuk sistem pewaktuan ya. Jadi biasanya itu ada program utama. Program utama itu dia menunggu interupsi eksternal ya sampai selesai. Ini program utama tunggu sampai selesai. Tunggu terus. Nah, baru kalau ada interupsi maka dia akan bekerja bagian subroutine interupsi yang isinya adalah baca masukan dari set point R, baca aktual luaran plan Z, hitung errornya, hitung proses komputasi kendali, kemudian berikan ke plan ya lewat DAC. Baru ini kemudian kembali dari proses subroutine interupsi ke sini ya. Jadi seperti ini. Ini kalau menggunakan interupsi eksternal ya. Kemudian, nah sekarang kita masuk ke bagian sinyal digital. Jadi sinyal digital itu bisa kita paparkan, kita lihat seperti ini. Ini sistem fisik ya. Jadi nanti variabel fisik itu bisa adalah temperatur, suhu, tekanan, kemudian aliran, kemudian gerakan objek ya. Nah, itu kemudian di sensor dan transducer ya. Sensor transducer biasanya bisa sepaket ataupun terpisah, tapi biasanya bisa sepaket ini ya, sensor dan transducer. Jadi sumber sinyal kemudian di sensor, kemudian dikirimkan transducer ya. Biasanya
ada gangguan sinyal. Jadi seperti ini, ada noisy electrical signal ya, karena riskan terhadap gangguan sinyal elektronik ya. Nah, kita lihat bahwa besaran fisik itu sinyalnya lemah ya, kecil. Ordernya mili atau mungkin di bawah mili. Sehingga dia riskan terhadap gangguan noise sinyal ya, dari luar. Sehingga perlu adanya bagian signal conditioning. Nah, signal conditioning ini fungsinya adalah memperbaiki sinyal yang jelek seperti ini. Dia menghilangkan noise. Kemudian kalau ini amplitudenya kecil, lemah ya dikuatkan. Jadi di sini bagian signal conditioning akan memperbaiki sinyal yang terganggu, sinyal yang kena draw. Jadi ada proses di filter, kemudian dikuatkan ya. Baru kemudian di sini ada proses di bagian ADC ya, analog to digital converter. Nanti di sini prosesnya kalau kita lihat ada sampling, pencuplikan ya. Pencuplikan, kemudian kuantisasi, kemudian nanti dikodekan ya. Kodekan, kemudian dimasukkan ke komputer untuk diproses. Jadi ADC nanti ini prosesnya adalah seperti ini ya, dicuplik menggunakan resolusi berapa bit, 8 bit, 16 bit, 32 bit, dan seterusnya ya. Kemudian baru dikuantisasi, kemudian baru dikodekan. Nah, setelah itu siap untuk dimasukkan ke komputer untuk diproses ya, sebagai data digital ya. Jadi sinyal digital adalah hasil pengolahan sinyal analog yang telah dicuplik, dikuantisasi. Dikuantisasi kan berarti didekatkan dengan level digital yang terdekat yang akan dipakai. Baru kemudian dikodekan kode digital ya. Nah, ini kurang lebih di gambar 18 prosesnya seperti ini. Jadi gambar 18 masukkan berupa besaran analog atau kontinu yang dideteksi oleh bagian sensor dan transducer. Jadi ini sinyal masih jelek karena ada gangguan dan sebagainya, ada draw, sehingga perlu conditioning ya, conditioning signal. Nah, di sini sensing and signal ya, bagian di sini masih misalkan seperti ini ya. Ini kemudian nanti kondisional agak lebih baik, lebih besar, dibuang draw-nya. Kemudian nanti di sini akan di sampling and hold, sampling ya. Sampling and hold circuit. Sampling and hold circuit ya, circuit. Ya. Sinyalnya sudah bagus, bentuk dan besarnya, kemudian dicuplik ya, siap dicuplik dan dikuantisasi ke level digital terdekat. Misalnya kita menggunakan level biner 4, kode biner 4 bit. Maka nanti gaya grafik ini sinyal yang tercuplik itu akan didekatkan ke level, misalkan level berapa, sesuai dengan level digitalnya ya. Kalau 4 bit ini dari 4 bit ya, dari 00 sampai yang tertinggi 1111. Kemudian nah baru nanti ini data akan diproses ya oleh bagian komputer. Jadi sebagai gambaran ini sampling ya, sampling ini misalkan sampling pertama nilainya 0,8. Nah, nanti ini 0,8 di sini ya. Itu setara dengan kode digitalnya nanti, atau ini level terdekatnya di sini, kemudian nanti dikodekan. Nah, ini 10008. Kemudian ini sampling berikutnya yaitu 1,1 di sini ya. 1,1 itu sekitar di sini. 1,1. Nah, ini sesuai dengan level digital, itu pas di sini. Kemudian nilai digitalnya adalah 1010 ya, 1011.
dan seterusnya ya. Nah, berarti kalau kita lihat di sini itu berupa deretan data ini ya, sequence deretan data. Maka nanti untuk menganalisis deretan data ini, sistem yang cocok, tool peralatan matematika yang cocok adalah ini transformasi Z. Nah, sekarang kita bicara tentang resolusi dari ADC. Jadi, kalau ada sinyal analog seperti ini bentuknya, maka nanti kalau dia menggunakan ADC 2 bit ya kurang lebih gambarnya seperti ini. Kemudian 3 bit seperti ini, kalau 5 bit, nah semakin lebar bitnya, maka semakin bagus bentuknya, semakin mendekati dengan aslinya ini. Ini namanya resolusi ya. Jadi kalau resolusi seperti itu. Kemudian, nah di bagian ADC nanti ada bagian yang namanya teori sampling rate ya. Sampling rate itu berarti frekuensi pencuplikan itu harus memenuhi kaidah sampling rate yang baik. Nah, ini contoh kalau terjadi kasus aliasing. Jadi sinyal yang diperoleh terdistorsi jika laju pengambilan sampel terlalu kecil. Jadi sinyal aslinya adalah yang ini ya, yang garis putus-putus ini. Nah, ini ya. Melihat ini kursor ini ya. Ini sinyal aslinya, tapi karena sampling rate-nya itu di titik di sini, kemudian titik di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, segini ya, setara dengan yang ini, hasilnya ini 0. Ini sesuai dengan di sini. Di sini tingginya sekian, di sini tingginya sekian, di sini sekian, dan ini 0, dan seterusnya ya. Maka hasil sampelnya itu berupa ini, sinyal yang garis tebal ini. Ini kan kacau, karena ya sumber sinyal aslinya adalah yang seperti ini. Tapi hasil sampling rate-nya diterjemahkan sebagai sinyal yang seperti ini. Ini kan sudah berbeda frekuensinya dengan sinyal aslinya, sumber aslinya. Maka ini kesalahan ini disebut dengan aliasing ya. Ya gitu. Jadi kalau yang teori yang bagus, yang baik, periode sampling ini paling tidak lebih cepat lagi, lebih singkat lagi. Atau frekuensinya paling enggak 2 kali minimal ya, 2 kali. Minimal 2 kali frekuensi tertinggi dari sinyal input. Kemudian, nah kita sekarang lihat tentang DAC. Jadi kalau DAC itu berarti mengubah dari digital atau analog kembali ya. Ya. Nanti sebenarnya proses itu menggunakan prinsip yang sederhana, yaitu menggunakan Hall, zero order Hall ya, filter ya. Jadi di sini sistem digital, outputnya datanya masih dalam bentuk digital ini ya. Ini. Paralel seperti ini ataupun serial, ini masuk satu-satu per paket data. Kemudian diubah ke bagian analog kembali ya oleh bagian ini DAC. Nah, prinsipnya sebenarnya pakai zero order Hall, pakai apa? Perbandingan apa? Bobot resistor ya. Atau mudahnya ini di sini pakai filter zero order Hall. Nah, seperti ini kembali menjadi sinyal analog kembali. Nah, ini kalau DAC misalkan 4 bit, ini MSB, ini LSB, jadi ada 4 bit, ini bobot yang tertinggi, kemudian tegangan referensi 16 volt, maka nanti padanan tegangan output yang mungkin dari kombinasi 4 bit yang ada, yaitu 0 sampai 11, yaitu mewakili level tegangan analog dari 0 sampai 15. 0 sampai 15 volt. Jadi kalau dikit kode biner kode digital 0000 sampai dengan 0 volt, kemudian 0001 1 volt, dan seterusnya sampai ini 1,
000 setara dengan 8 volt. Ya. Ini misalkan contoh kalau kita menggunakan 4 bit dengan VRF-nya 16 volt ya. Nanti bisa saja VRF-nya tegangannya 5 volt ataupun 3,3 dan seterusnya. Nah, sekarang di AC. Jadi ini resolusinya ya, kita bahas tadi resolusinya. Jadi kalau resolusinya itu berarti perubahan kecil di sini itu step size-nya itu berapa volt. Berapa volt ya. Di sini kan contohnya perubahan stepnya ini 1 volt ya. Jadi resolusinya 1 volt ini. Jadi kalau levelnya 16 tegangan tadi ini misalkan 16 volt ya VRF, untuk digitnya adalah kita menggunakan kode biner kode digitalnya 4 bit, berarti kita hitung ini resolusinya adalah 1 volt. Jadi resolusinya itu nanti Anda hitung dari analog full scale output. Jadi ini analog. Jadi full scale outputnya di sini skala penuhnya itu berapa volt. Nah, dibagi jumlah ini n jumlah bit ya. 2 pangkat n min 1 itu resolusinya. Kemudian nah di sini digambarkan bahwa sebenarnya yang tadi itu yang ADC, DAC itu diwakili secara sederhana di sini ada proses pencuplikan sampling and hold. Kemudian untuk pengubahan ke sinyal analog kembali menggunakan zero order hold. Mempunyai fungsi aneh seperti ini. Ya. Jadi sinyal digital luaran proses pengendalian sebelum diberikan ke plan harus diubah ke sinyal analog kembali. Jadi ini sebelum diberikan ke plan itu kan harus analog kembali karena prosesnya ini analog, tapi proses komputasinya menggunakan komputer digital ya. Jadi output dari komputer ini masih digital. Nah, padahal butuhnya adalah yang analog, maka perlu DAC. DAC ini secara sederhana nanti menggunakan filter zero order hold. Nah, sekarang kita masuk ke transformasi Z ya. Transformasi Z. Jadi, transformasi Z ini nanti adalah tools perangkat yang berguna untuk menganalisis sistem diskrit. Jadi, sistem digital adalah sistem yang bekerja dengan data digital atau diskrit atau sequence atau barisan data ya. Nah, jadi analisis yang alat yang pas itu ya nanti ini menggunakan transformasi Z. Kemudian keuntungannya menggunakan transformasi Z ini adalah memungkinkan untuk memakai metode desain konvensional ya yang dipakai pada sistem analog. Kemudian dikonversi ke bentuk sistem digital. Nah, transformasi Z itu ini syarat bisa dipakai yaitu sudah sinyal atau data harus sudah dalam bentuk tercuplik ya, diskrit atau sudah dalam bentuk data, sequence, sudah data digital, barisan data. Jika masih dalam bentuk yang analog, continue, maka tidak bisa. Jadi harus dicuplik dulu, dibuat digital dulu ya. Dicuplik, dikuantisasi, dikodekan. Nah, jadi transformasi itu adalah suatu transformasi yang mengubah sinyal waktu diskrit ke dalam bentuk kompleks dalam domain frekuensi. Jadi nanti ini prosesnya adalah sebenarnya mengubah ke dalam bentuk notasi bilangan kompleks dalam domain frekuensi ya. Jadi mengubah sinyal waktu diskrit ke dalam bentuk kompleks dalam domain frekuensi. Nanti dipakai untuk penyelesaian persamaan beda, difference equation. Nanti ini transformasi Z itu mencari solusi menganalisis dengan cara aljabar
aljabar biasa, ada tambah kurang dan sebagainya itu. Kemudian nanti ada padanan tabel bakunya sehingga lebih cepat untuk mencari solusi pemecahan dari persamaan atau fungsi dalam transformasi Z. Nah, kita masuk ke sinyal diskrit. Jadi sinyal diskrit itu sinyal yang sudah dicuplik seperti ini ya. Jadi ini ada sinyal kontinu analog. Ini domain waktu, di sini amplitudenya. Kemudian nanti ada proses semacam switch ya. Ini membuka menutup ya. Pada saat ditutup maka nanti ada nilainya tertentu, pada saat dibuka kosong. Ditutup lagi ketemu yang di sini ya, dan seterusnya ini. Nah, ini perlu juga diperhatikan. Di sini ada simbol XT. Di sini X bintang T. Jadi ada notasi bintang, ini berarti datanya sudah dalam keadaan tercuplik. Ini data sudah diskrit ya, sudah diskrit. Nah, seperti itu. Kemudian, nah ini rumus umum ya, transformasi Z. Jadi ada suatu data, deretan data, ya SK. Maka SK ini dibuat dalam bentuk, kalau dicari transformasi Z-nya, yaitu di sini lambangnya adalah transformasi Z dari fungsi XK sama dengan XZ. Ini X-nya besar ya. Tadi ini X kecil, K, berarti ini data diskrit, menjadi fungsi Z, yaitu XZ, yang fungsinya itu sebenarnya adalah ya, jumlah dari apa? Jumlah dari perkalian data diskrit indeks K kali Z pangkat min K. Untuk K dari min tak hingga sampai tak hingga. Nah, ini adalah rumus dari transformasi Z, yaitu perkalian antara data tersebut di indeks K itu ya dengan Z pangkat min K. Kemudian dijumlah ya untuk K dari min tak hingga sampai tak hingga. Tapi nanti ini dalam kasus kenyataannya kita pakai hanya satu sisi ya, dari 0 sampai tak hingga. Kecuali disebutkan dalam persoalan menggunakan dua sisi atau ada indeks nolnya, berarti dua sisi, dari sisi sebelum 0 dan setelah 0. Ya. Kemudian tadi ini notasi Z itu sebenarnya adalah ini ya, bagian real pangkat J omega ini ya. Suatu variabel bilangan kompleks yaitu Z sama dengan real pangkat J omega. Kemudian kalau enggak real ini ya R di sini ya. Vektor R ini kali E pangkat J omega. Nah, kalau kita bicara transformasi Z yang dua sisi dari min tak hingga sampai tak hingga, maka perlu adanya region of convergence. Jadi convergence itu ya dinilai dibatasi di daerah di sini ya, R1, R2. Jadi kalau transformasi Z itu kan daerahnya tak hingga ini kan, dari min tak hingga sama tak hingga ini. Jadi nah, sehingga mungkin akan terjadi divergen. Harusnya kan konvergen yang kita inginkan. Maka nanti ada beberapa syarat ya, dinilai Z di mana. Di Z dinilai mutlak sama dengan R di sini contohnya. Kemudian kita langsung ke contoh. Nah, suatu deretan data XK ini ya. Isinya adalah 1, 2, 1, 0. Ini 0,5 maksudnya. 0,5, 3, 1 ya. Nah, ini indeks nolnya di sini. Berarti ini K0, di sini K1,
K2, K3. Kalau ke belakang berarti ini K-1, K-2. Nah, transformasi Z dari X ini adalah, jawabannya adalah ini. Ini tadi yang 0, berarti ini Z pangkat K0 ya. Ini 0,5 kali Z pangkat min 1. Plus 3 kali Z pangkat min 2. Plus 3 kali Z pangkat min 3. Jadi ini kita aplikasikan rumus yang di sini. K-nya kan dari, kalau 0 berarti ini untuk data X0. Nah, kali Z pangkat min 0. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Nah, berarti nanti di sini hasilnya adalah ini. Kalau di sini pangkat 0, di sini pangkat min 1. Nah, pangkat min 1 kali min 1. Jadi ini kan positif. Jadi ini positif. Z pangkat 1. Ini 2 kali Z pangkat 1. Di sini 1 kali Z pangkat 2. Nah, sampai di sini jelas ya. Karena indeksnya dari 0 di sini ya. Kalau ke sini pangkatnya, K-nya adalah 1, 2, 3. Kalau ke bawah, bukan ke bawah, ke belakang, min 1, min 2. Padahal tadi di sini pangkatnya adalah Z pangkat min. Jadi kalau K-nya adalah min 1 berarti min kali min ya, plus ya. Nah, itu. Ya. Nah, kemudian untuk transformasi Z dari sinyal-sinyal berikut, misalkan di sini X1 adalah 1, 2, 3, 5, 7, 0, 1. Ini tidak diketahui indeksnya, berarti kita anggap indeksnya K0 dari sini ya. K0 ini K1, K2, K3, K4, dan seterusnya. Sehingga di sini 1 kali Z pangkat min 0 ya, atau 1 kali Z pangkat 0. Sehingga hasilnya 1. Di sini tambah 2 kali Z pangkat min 1 plus 3 kali Z pangkat min 3 dan seterusnya. Kemudian yang X2-nya ketemunya adalah Z pangkat 2. Z pangkat min 2. Di sini 0. Ini K0, K1, K2. Di sini kan K2 berarti 1 kali Z pangkat min 2. Ditambah 2 kali Z pangkat min 3 ditambah 5 kali Z pangkat min 4. Nah, ini yang di sini bagian Z pangkat min 5-nya tidak ada karena ini dikalikan 0 ya. Langsung di sini ditambah Z pangkat min 6 karena ini 1 ya. Nah, ini contoh sederhana dari pengubahan data diskrit ke bentuk Z, fungsi Z-nya. Seperti ini, yang ini seperti ini seperti yang di sini. Ya. Berikutnya, sekarang kita tanyakan tentang investnya. Jadi diketahui suatu fungsi Z, EZ, hasilnya adalah 1 plus 3 Z pangkat min 1 min 2 Z pangkat min 2 plus Z pangkat min 4 dan seterusnya, maka carilah data diskritnya. Jadi EK kecil, jadi E-nya kecil, ya, E-nya kecil dalam kurung K. Kalau ini fungsi Z, E besar Z. Ya. Nah, disuruh mencari data diskrit, berarti ini sama dengan invest ya. Investnya adalah ini, EK ya. EK-nya berapa? Mulai dari EK 0 di sini nilainya 1. Ini kan K0 ya. K1, K2, K3. Hasilnya adalah ini konstantannya. 1, ini 3, di sini 2, min 2. Kemudian di sini yang pangkat min 3-nya 0. Pangkat ini yang E4-nya adalah 1. Nah, ini sebenarnya adalah ada fungsi Z. Nah, kita ingin mencari
data discrete-nya ini. Namanya adalah invest ya, invest. Ya, saya kira itu. Kemudian beberapa sinyal yang populer itu yang untuk analisis sistem digital atau sistem kontrol pada umumnya, yaitu fungsi step, undak satuan, RAM, eksponensial, impulse, sinus, dan lain-lain. Jadi ini kita harus tahu bentuk transformasi Z-nya ya. Jadi kalau unit step nilainya adalah 1 di periode 1, periode 2, periode 3, periode 4, ini 1 terus ya. Atau dalam bahasa matematisnya seperti ini, ZK sama dengan 0 untuk K lebih kecil dari 0. Dan ZK sama dengan 1 untuk K lebih besar dari 0. Ini ya. Atau dalam bentuk deretan data, sequence data adalah 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, sampai hingga. Maka transformasi Z dari ZK ini adalah ini ya. 1 kali Z pangkat 0 ditambah 1 kali Z pangkat saya ulangi, transformasi Z dari ZK adalah 1 kali Z pangkat 0 ditambah 1 kali Z pangkat min 1 plus 1 kali Z pangkat min 2 plus 1 kali Z pangkat min 3 plus 1 kali Z pangkat min 4 dan seterusnya. Atau ini 1 Z pangkat min 1 ditambah Z pangkat min 2 ditambah Z pangkat 3 ditambah Z pangkat 4 dan seterusnya. Nah ini dalam bentuk ini sebenarnya ada pola di dalam matematika ini ya, seperti ini. Itu bisa dinyatakan dalam bentuk yang tertutup, yaitu 1 dibagi 1 min X. Kalau di sini X ya. Berarti kalau yang dari ini berarti 1 dibagi 1 min Z. Atau dalam bentuk 1 dibagi 1 min Z pangkat min 1 ya. Kalau ini pangkatnya positif berarti menjadi Z dibagi Z min 1. Ya, seperti itu. Jadi ini bentuk dari sinyal diskret undak satuan, bentuk dalam bentuk transformasi Z-nya adalah ini, Z dibagi Z min 1. Kemudian yang berikutnya ini nanti bisa dipelajari untuk pola ini ya. RAM, jadi yang seperti ini ya. Oh ya, ini. Unit step ini sebenarnya adalah sinyal untuk analisis kontrol yang mewakili dalam keadaan memberikan masukan atau perintah yang sifatnya tetap ya, konstan. Misalkan saklar switch on 12 volt terus, atau mungkin setting on, setting suhu ke suhu AC ke suhu berapa, 20 derajat Celcius atau 16 derajat terus ya. Ya, itu mewakili seperti ini, keadaan seperti itu. Kalau yang ini, yang RAM itu mewakili perintah atau masukan yang sifatnya makin lama makin membesar ya, setting point-nya. Nah ini langsung saja. Untuk yang RAM itu nanti bentuk fungsi Z-nya, transformasi Z-nya adalah Z dibagi Z min 1 kuadrat. Dengan syarat ini ya, ini Z mutlak besar dari 1. Kalau yang tadi ini, Z mutlak lebih besar dari 1. Kemudian ini biar tidak, atau ini region of convergence ya, region of convergence, ROC-nya. Kemudian yang eksponensial seperti ini, maka nanti dalam bentuk transformasi Z-nya adalah ini, 1 per 1 min E pangkat min A kali Z pangkat min 1. Atau ini Z per Z pangkat E min A. Ya, ini. Kemudian nanti impuls itu yang nilainya adalah 1 pada saat 0 dan 0 pada saat tidak sama dengan K sama dengan 0.
Maka nanti ini transformasi Z adalah 1 ya. Kemudian yang berikutnya ini nanti padanan dari data discrete ke bentuk transformasi Z-nya. Kalau tadi ini ada unit step ya, unit step, unit satuan, berarti transformasi Z-nya adalah Z per Z-1. Ini kalau RAM berarti Z per Z-1 kuadrat. Kalau ini eksponensial, ini eksponensial ya, atau nanti sin, cos, nah ini padanan dalam bentuk transformasi Z-nya. Ini juga sama ya, bersama ini lebih lengkap. Berikutnya soal. Nah, misalkan ada suatu fungsi, bukan fungsi ya, deretan data, XK sama dengan 8, 3, min 2, 0, 4, min 6, maka carilah transformasi Z dari XK. Kemudian suatu deret SK yaitu sama dengan 0 untuk K lebih kecil dari 0 dan sama dengan 1 untuk K lebih besar dari 0 ya kan. Ini carilah transformasi Z. Ini seperti, kalau ini seperti ini ya. Ini sebenarnya sudah dibahas yang dua ini step ya. Kemudian yang ini nomor 3. Silakan dicoba untuk latihan itu soal ya. Saya kira itu untuk transformasi Z-nya. Untuk yang bahasan berikutnya ada invers transformasi Z, kita akan bahas di video berikutnya ya. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.